Sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi sore yang indah ini bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Anak Medan Bersuara akan selalu menyuarakan kebenaran, keadilan, serta kesepakatan kita bersama teman-teman yang ada di sana yang selalu sering memberikan interaksi terhadap konten saya. Terima kasih buat teman-teman ya. Salam perjuangan buat kita semua, salam sehat buat kita semua. Oke, kita lanjut teman-teman. Setelah kita beberapa hari ini ya, sepertinya Saudara Rismond sudah memberikan banyak-banyak data ya, banyak data ya, tetapi sampai saat ini bukan tidak ada respon. Respon itu ada, tanggapan dari tokoh masyarakat, bahkan dari kita para netizen, para buzzer, apalah namanya. Yang penting intinya kita harus saling berinteraksi, apakah lewat komentar, share, like dan subscribe. Itulah membuat konten ini semakin bisa dilihat oleh sahabat-sahabat kita, agar yang di sana-sana itu tahu gitu apa sebenarnya yang terjadi dengan negara Konoha. Baik teman-teman ya, kita intro dulu. Tapi sebelum intro, saya berikan satu bocoran. Ternyata Saudara Rismond semakin hari semakin gila dia memberikan data-data. Gak percaya? Sebentar, intro dulu ya. Oke pemirsa, kita masih menunggu-nunggu ini ya klarifikasi yang dari Rektor UGM ya, Bu Ova Emilia, yang berbasis data-data akademik maupun data-data ilmiah yang lain ya, yang kita tunggu. Sebenarnya sebelum lebih halal 15 April ini di UGM, sebaiknya Bu Ova ya berikan klarifikasi akademik, klarifikasi ilmiah ya, karena rakyat tidak bisa menerima begitu saja hanya menjelaskan keyakinan. Kami meyakini bahwa Joko Widodo adalah sarjana kehutanan UGM, padahal berkasnya pun tidak pernah ditunjukkan ke publik ya, berkas-berkas akademik seperti transkrip nilai ya, terutama itu adalah data di manakah Joko Widodo KKN ya, kuliah kerja nyata, karena tanpa KKN tidak mungkin seorang mahasiswa UGM menyandang gelar sarjana, karena menurut sejarahnya ya, KKN di Universitas Gadjah Mada itu diwajibkan sejak tahun 1979. Coba kita lihat ini datanya ya. Nah, kita lihat di sini sejarah KKN UGM ya. Tahun 1972 KKN di mulai sejarahnya ya. 19 Desember 1949 UGM berdiri. Terus 1972 KKN diperluas ya, dimulai di 13 universitas ya. Pemberi idenya adalah Direktur Pendidikan Tinggi Depdikbud Profesor Kusnadi Harjo Sumantri, mantan Rektor UGM ini ya, tahun 1971. Nah, 1972 KKN itu diperluas di 13 universitas. Bukan hanya di UGM, ada Universitas Syah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Pajajaran, Diponegoro, Brawijaya, Udayana, Universitas Lampung, Universitas Hasanuddin, Universitas Samratulangi, dan Universitas Patimura ya, 1972, tetapi belum wajib. Nah, 1979 ya, KKN di UGM bersifat wajib hingga sekarang dengan paradigma development. Jadi sejak 1979 ya, UGM mewajibkan mahasiswanya untuk kuliah kerja nyata, mengimplementasikan keilmuannya di daerah-daerah terpencil ya, 1979. Sementara Joko Widodo lulus tahun 1985 katanya ya. Nah, di sini 1985. Berarti ya, menurut peraturan di UGM tersebut ya,
seharusnya Joko Widodo telah menempuh kuliah kerja nyata. Pertanyaannya Bu Rektor, di manakah Joko Widodo menempuh kuliah kerja nyata? Di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, di desa mana? Sudah mulai lengkap kan teman-teman? Jadi gak secara gampang Saudara Rismon itu menyampaikan sesuatu, tapi dia berdasarkan data, fakta, dan data-data yang lengkap, autentik, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ini sudah mulai masuk untuk tes pace-nya ya, nanti menggunakan alat atau masih menggunakan aplikasi tertentu, kata Saudara Rismon. Tapi benar juga, kalau memang benar Pak Jokowi berada di kampus atau katakanlah pernah kuliah di UGM serta tamat mempunyai ijazah bahkan skripsinya, kan tinggal gampang Rektor UGM menyampaikan bahwasanya benar atau merilis satu katakanlah press dengan beberapa wartawan dengan menunjukkan data-data misalnya KRS-nya lah, nilai-nilai apanya lah, bahkan tempat KKN-nya di mana. Saudara Rismon lengkap menyatakan KKN-nya di mana. Ya, jadi karena memang itulah fakta-fakta yang ada gitu, yang masih kecil loh ya, belum lagi seperti yang dikatakan Saudara Rismon, menampilkan dua foto yang katanya ini adalah foto di ijazahnya dan foto pada waktu Pak Jokowi masih muda. Sedetail itu. Ayo kita ikuti lagi teman-teman supaya jangan gagal paham. Sebentar. Oke, kita lihat ini. Nah, kita mulai dengan deskriptor based ya, image matcher. Coba ya, ini berbasis kunci-kunci ya, titik-titik kunci di dalam wajah, telinga dan segala macam. Ya, bukan, ini masih belum menggunakan neural networks ya, masih menggunakan deskriptor ya, feature based image matcher. Ini bisa kita apa ya, misalnya referensinya mana yang ada di wisudanya itu misalnya. Terus bandingkan dia dengan yang mudanya ini. Ya. Terus bandingkan ini. Nah, inilah hasilnya. Ya kan? Nah, shift ya, scale invariant feature apa ini? Max percentage 15,38% ya, shift ya, scale invariant feature transform, persentase kecocokannya 15,38%, padahal kalau optimis ya di atas 80%, 100% ya sangat identik, 80% ya identik ya gitu ya, cukup mirip, 50% moderate, tetapi kalau di bawah 30% ya itu sangat tidak identik ya. Inilah menggunakan deskriptor shift. Kita bisa juga bandingkan dengan deskriptor lainnya ya, ini dia 10% ya pakai ORB. Ini ilmiah semua, jadi nggak ada hoax di sini ya. Makanya saya bilang bagi mereka yang tidak setuju dengan pendapat saya, ayo bertemu di UGM tanggal 15 April 2025. Jadi kita sama-sama terbuka terhadap apapun data yang ada di depan kita, gitu loh. Nah, gimana menurut teman-teman? Sudah mulai masuk kan forensiknya? Ini masih menggunakan data-data yang apa ya, masih standar kata Saudara Rismon Sianipar, tapi dengan menggunakan dua aplikasi tadi, ya terindikasi teman-teman tidak sesuai. Karena 30% ke bawah itu dikatakan tidak mirip, alias jawab sendiri. Nanti saya dikatakan bohong lagi. Jadi apa yang dikatakan Saudara Rismon Sianipar itu berdasarkan data-data dan fakta. Apalagi tadi ya, mengenai KKN-nya. KKN itu maksudnya kerja kelompok, teman-teman, bukan koruptor, bukan ya, KKN. Dulu istilahnya universitas mengabdi kepada masyarakat itu melakukan KKN dulu, baru nyusun skripsi dan sebagainya, ya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Saudara Rismon, dia menantang loh. Ayo, buat kalian para buzzer-buzzer atau mereka yang komen yang mengatakan bahwasanya ini bohong, ayo silakan datang. Yang seperti yang dikatakan oleh Saudara Rismon, kita berikan data-data sesuai dengan apa yang akan kita bahas. Apalagi kurang pas atau gimana kawan-kawan?
Kalau kata medannya, aduh, Rismond Sianipar bukan kaleng-kaleng. Makanya hati-hati ya. Jadi buat teman-teman saya di penghujung akhir konten ini, tadi saya sudah memberitahukan, silakan teman-teman berikan ulasan ataupun komentarmu. Apakah ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak? Kalau menurut saya sesuai dengan data-data yang disampaikan oleh saudara Rismond, saya setuju. Memang berdasarkan face wajah yang ada di ijazah kemarin dan dicocokkan dengan wajah Pak Jokowi pada waktu masih muda, ternyata 13% atau di bawah 30%. Ya, jelas itu adalah palsu. Baik teman-teman, silakan ya berkomentar, share, like, dan subscribe agar konten ini semakin meluas dan semakin dikenal oleh semua orang, agar jangan gagal paham. Salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.